Pada NBA Draft 2018, New York Knicks memiliki 2 slot untuk memilih pemain di NBA Draft. Slot pertama dipakai untuk memilih Kevin Knox di pick ke-9. Lalu slot kedua mereka digunakan untuk memilih seorang big man berbadan besar, Mitchell Robinson, di pick ke-36. Selain mereka berdua, Knicks juga mengambil seorang anak muda undrafted, yaitu Alonzo Trier. Menariknya, dari ketiga rookie ini, justru malah Alonzo Trier lah yang paling bersinar. Tiba-tiba saja, pemain undrafted ini malah berhasil menjadi highlight untuk franchise New York Knicks. Sayangnya, kini Trier sudah menghilang. Pemain yang di musim rookie-nya berhasil tampil cemerlang ini tiba-tiba saja hilang bak di telan bumi. Kemanakah Alonzo Trier? Ngomong-ngomong, sebelum kita terjun ke inti videonya, buat teman-teman yang lagi cari tempat bikin jersey basket, maka AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, kalian bisa buat jersey dengan desain dan model apapun. Buat kalian yang suka sama NBA, kalian juga bisa loh bikin jersey NBA di AZ Sportwear. Yuk buruan cek AZ Sportwear di Tokopedia atau Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Sebenarnya, semenjak SMA, pemain yang berwajah mirip Lalu Muhammad Zohri ini sudah tampil amat apik di Amerika Serikat. Di tahun 2015, di tahun SMA terakhirnya, Trier berada di ranking ke-18 sebagai pemain basket SMA terbaik di negara Amerika Serikat. Hal ini merupakan hal yang luar biasa. Ia juga saat itu terpilih untuk bermain di McDonald's All-American, yaitu sebuah ajang bergengsi bagi anak-anak SMA hebat di Amerika Serikat dan Kanada. Trier sendiri tampil amat baik di McDonald's All-American ini. Meski timnya saat itu kalah cukup jauh dari tim East, tapi Trier berhasil menjadi leading scorer di timnya. Trier saat itu berhasil mencetak 17 poin. Torehan poinnya lebih banyak dari torehan poin yang dicetak oleh calon pemain NBA hebat yang berada di timnya, seperti Jalen Brunson dan Brandon Ingram. Seusai tampil apik di SMA, Trier pun kemudian berkuliah di Arizona. Trier langsung menjadi penolong instan di Arizona. Di musim pertamanya saja, Trier yang kala itu baru berusia 19 tahun, langsung berhasil tampil apik dengan rataan sekitar 15 poin dan 3 rebounds. Trier sendiri akhirnya berkuliah selama total 3 tahun di Arizona. Usai 3 tahun, ia pun kemudian memutuskan untuk mendaftarkan dirinya ke NBA Draft 2018. Trier merupakan seorang mesin pencetak angka yang amat mematikan. Ia juga punya size yang sangat oke untuk ukuran pemain wing. Sayangnya, ia dinilai oleh banyak scout sebagai seorang ball hawk. Ia dikenal tidak memiliki kerja sama tim yang baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Trier juga kurang cepat dalam defense, sehingga akhirnya tim-tim di NBA pun banyak yang melewatinya pada NBA Draft 2018. Meski tidak terpilih di NBA Draft 2018, tapi New York Knicks tetap mengangkutnya untuk bermain di NBA Summer League. Jika Trier berhasil tampil apik di Summer League, maka Knicks pastilah akan langsung memberikannya roster spot. Secara mengejutkan, Alonzo Trier tampil sangat baik di Summer League. Ia saat itu berhasil menjadi pemain terbaik keduanya Knicks dengan rataan sekitar 17 poin dan 5 rebounds. Puncaknya, karena performanya yang luar biasa, New York Knicks pun akhirnya memberikannya two-way contract. Trier tampil bagus di New York Knicks. Saking bagusnya, Trier sampai-sampai diberikan kontrak reguler, yang mana artinya ia sudah tidak perlu lagi bermain di tim jilikan Knicks dan juga artinya gajinya bertambah besar. Tim Knicks yang dibela oleh Alonzo memang amatlah buruk. Tim asuhan David Fizdale ini hanya mampu meraih total 17 kemenangan saja. Meski begitu, Trier berhasil tampil bersinar di musim perdananya ini. Ia bahkan sempat mencetak 31 poin pada salah satu pertandingan di musim 2018-2019 tersebut. Itu merupakan salah satu penampilan terbaik dari rookie di musim tersebut. Di musim 2018-2019 ini, Trier menjelma menjadi seorang mesin offense yang mematikan. Permainan ISO-nya sangatlah matang. Ia punya berbagai jurus dalam menyerang karena itu memang keahlian utamanya. Trier sendiri akhirnya mencatatkan rataan 10,9 points, 3,1 rebounds, dan 1,9 assist per game di musim rookie-nya bersama New York Knicks ini. Bisa dibilang, ia merupakan rookie terbaiknya Knicks di musim tersebut. Performanya bahkan lebih cantik dari rookie pick pertamanya Knicks, yaitu Kevin Knox. Jika dilihat statistiknya, Knox memang mencatatkan rataan poin yang sedikit lebih tinggi dari Trier, tapi hal itu merupakan hal yang wajar karena Knox mendapatkan menit yang lebih banyak.
Knox juga punya persentase field goals yang lebih buruk dari Trier, sehingga saya menilai kalau Trier ini tampil lebih apik dari Kevin Knox di musim 2018-2019. Trier tampil amat bagus di musim rookie-nya, dan orang-orang pun mengira kalau ia akan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak di musim keduanya. Tapi rupanya, dugaan orang-orang salah. Trier mendapat menit bermain yang lebih minim di musim keduanya. Ia juga sering dijadikan pemain cadangan mati oleh pelatihnya, membuatnya mengalami penurunan yang luar biasa di musim keduanya ini. Usai hanya bermain pada 24 pertandingan di musim keduanya, pada Juni 2020, Trier pun kemudian dilepas oleh New York Knicks. Banyak yang bingung dengan keputusan New York Knicks ini. Trier, yang di musim rookie-nya merupakan monster dalam scoring, tiba-tiba saja dilepas oleh New York Knicks. Usai dilepas, Trier pun kemudian masuk ke Iowa Wolves, yaitu klub NBA G-League-nya Minnesota Timberwolves. Trier tampil solid di Wolves, bermain pada 9 pertandingan. Wing setinggi 193 cm ini berhasil mencatatkan rataan sekitar 12 poin, 4 rebounds, dan 3 assist. Rupanya, waktu-waktunya bersama Iowa Wolves merupakan waktu-waktu terakhirnya di level basket profesional. Sampai video ini dibuat, Trier masih belum juga bermain untuk tim manapun. Scorer handal ini tiba-tiba saja hilang seperti ditelan bumi. Tidak ada yang tahu kabarnya. Akun Instagramnya pun sudah tidak aktif semenjak ia bermain untuk Iowa Wolves. Twitternya masih cukup update, meski begitu, tidak ada tweet yang menunjukkan nasibnya saat ini. Pemain yang pernah mencetak 31 poin melawan Houston Rockets ini tiba-tiba saja hilang tanpa kabar. Ia masih berusia 27 tahun, masih cukup muda, tapi ia saat ini telah menghilang dan tidak bersama tim manapun. Trier merupakan salah satu misteri di basket era modern ini. Ia seakan-akan menghilang dari dunia basket. Baiklah semuanya, inilah akhir dari video ini. Jangan lupa juga untuk kepoin EZ Sportswear. Buat kalian lagi cari jersey basket NBA atau membuat jersey custom, EZ Sportswear jawabannya. Oke, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.